Selamat pagi, berjumpa kembali pada program Sabda Menyapa GKJ Sidareja. Hari ini, Senin 18 Agustus tahun 2025. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 11 ayat 14 sampai 23 yang demikian. Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 23. Demikianlah sabda Tuhan. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya, untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Dengan tema, mata imanmu tertutup. Andai kata ada 5 orang yang masing-masing diminta memakai kacamata berwarna berbeda-beda, ada yang hitam pekat, merah, hijau tua, biru tua, dan bening transparan. Kemudian mereka diminta melihat sebuah objek yang sama dan menilainya. Apakah cerita mereka akan sama? Penilaian masing-masing dari mereka akan berbeda-beda, sesuai dengan warna kacamatanya. Hal seperti itulah yang terjadi pada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dalam melihat dan menilai Tuhan Yesus setelah Tuhan mengusir setan dari seorang bisu. Seperti mata memandang dan kacamata hitam, mata hati mereka telah tertutup oleh perasaan iri karena popularitas Tuhan Yesus pada saat itu. Hal ini jelas dari perkataan mereka bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan kuasa Beelzebul. Akibatnya, mereka menganggap negatif kuasa Tuhan Yesus. Mereka tidak mampu melihat kuasa dan karya Allah dalam diri Tuhan Yesus, sehingga muncul olok-olok, sikap sinis dan fitnah di ayat 15. Mereka sudah tidak bisa lagi berpikir dengan jernih dan objektif. Belajar dari kisah ini, janganlah perasaan iri memengaruhi penilaian kita terhadap orang lain. Sikap waspada dan berjaga-jaga terhadap perasaan iri serta hal apapun yang bisa menutupi mata iman kita sangat penting kita miliki. Jangan sampai kita berbuat dosa dan melakukan kesalahan karena mata iman kita tertutup. Jika dibiarkan, dosa dan kesalahan itu akan beranak pinak. Mari kita berhati-hati terhadap perasaan iri yang sewaktu-waktu bisa muncul dari dalam hati kita, seperti yang dialami orang Farisi dan ahli Taurat. Meskipun tampaknya sederhana, ternyata iri hati dapat menentukan sikap, ucapan, dan tindakan kita. Bisa jadi, iri hati memicu tindakan ekstrim yang berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Mari kita memohon pertolongan Tuhan agar kita mampu menyadari dan menemukan apa saja yang sedang menutupi mata hati kita. Lalu, mari kita kelola bersama Tuhan agar itu menjadi sesuatu yang positif dalam Tuhan. Perasaan iri bisa diubah menjadi semangat untuk maju. Mari bersama kita berdoa. Di hari Senin yang cerah ini Tuhan, kami ucap syukur untuk firman-Mu yang boleh terus menguatkan kami, boleh mengingatkan kami
Kami mohon ampun Tuhan jika selama ini kami menjadi pribadi-pribadi yang iri terhadap pencapaian orang lain. Kami iri dengan segala yang mereka miliki. Kami iri dengan segala sifat yang ada dalam diri mereka. Mampukan saat ini kami Tuhan untuk boleh membuka mata hati kami, untuk boleh melihat karya-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami merasa ada perbedaan di antara kami dengan saudara, bahkan teman sepelayanan kami, mampukan kami melihat Tuhan, bahwa karya-Mu sungguh nyata buat setiap kami, bahwa Engkau punya karya buat kehidupan kami masing-masing secara unik dan pribadi. Mampukan kami Tuhan untuk menyadari perlombaan mana yang harus kami lalui, jalan mana yang harus kami tempuh. Mampukan kami untuk terus boleh menjadi baik, menjadi maju, dan tetap semangat, apapun rintangan yang kami hadapi. Kami rindu Tuhan di hari akhir nanti, kami boleh bertemu Engkau, dan kami boleh menyelesaikan pertandingan kami dengan baik. Kami percaya Tuhan, Kau akan selalu lindungi dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.